Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya hamba Tuhan Rep Darome Samaribu dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dari home base. Hari ini hari Selasa tanggal 12 bulan 6 2023, jam menunjukkan pukul 13.45 menit. Waktu Indonesia bagian Barat kembali lagi. Saya hadir di depan saudara. Secara kontinu saya memberitakan kebenaran firman Allah. Saya menyadari bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan saya pergunakan waktu dan kesempatan selagi hari masih siang. Kita harus bekerja dan bekerja. Kita harus memberitakan kebenaran firman Allah. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baiklah. Kembali lagi. Saya menyapa saudara di mana saja saudara berada. Saya tidak tahu apakah gerangan saudara berada dalam suasana bahagia atau berduka, atau mengalami penderitaan yang tiada berkesudahan. Hari ini firman Tuhan adalah jawaban dari segala masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya carilah alamat yang tepat. Alamat yang tepat hanya saudara temui di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepastian tentang keselamatan jiwamu. Hanya orang yang percaya Yesus yang tidak akan dibinasakan. Kata Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Hari ini saya tidak berasumsi, tetapi saya bacakan dalilnya berdasarkan firman Allah. Baik, Bapa di surga, in Jesus name, rahmat dan kemurahan-Mu berlaku. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih berarti daripada nyawa yang kami miliki. Dan hidup ini tidak lain, tidak bukan untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami menyadari bahwa malam akan segera tiba. Yesus Kristus akan segera kembali untuk the next for second coming. Terima kasih. Biarlah jiwa kami tenang, diam di rumah Tuhan, di hadapan. Urapan secara khusus buat hamba-Mu ini. Penyertaan Tuhan yang dahsyat dan bernyala-nyala, berapi-api. Biarlah pemberitaan firman Allah bagaikan dinamik yang siap, yang hulu ledaknya menggoncangkan penjuru bumi ini, in Jesus name. Amin, 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 amin. Baik, selamat pagi home base Trenggalek City, tanggal 12 bulan 6 2023. Zip code bertahan iman di atas puing-puing pergumulan hidup. Saya angkat ayatnya serta saya akan kompilasi dan eksegesa ayat demi ayat sesuai dengan tuntunan dan keinginan Tuhan melalui Roh Kudus itu. Haleluya. Sesi pertama atau parts pertama atau episode pertama pada pagi yang indah ini, di siang yang indah ini, tema salib Kristus tidak dapat terhindarkan. Berarti salib itu, mau tidak mau, kita harus memikulnya. Kita maju kena, mundur kena.
Tapi ketahuilah dan camkanlah salib beban kuk yang ditentukan oleh Tuhan. Junjungan kita Yesus Kristus tidak melebihi dari kapasitas kemampuan saudara dan saya. Memang mengikut Tuhan itu manis rasanya, bercampur pahit empedu. Namun ketahuilah dan sadarilah bahwa hidup ini, biarlah kita hidup menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kita bertakwa, percaya penuh kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ayat utama yang akan saya angkat di hadapan saudara di sore, di siang yang indah ini adalah sebagai berikut. Surat Paulus di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kembali saya lanjutkan lagi surat Paulus Filipi pasal 13. Kembali lagi di session kedua atau di part kedua, kembali saya angkat kembali surat Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 6, dan di ayat yang terakhir, ayat the happy ending of bye-bye. See you next time, my friend amigos. Mucho gracias, buenos dios. Saya kembali angkat dalam Injil Matius pasal 21. Ayatnya yang ke-22. Dan the end of by. Injil Lukas pasal 11. Ayatnya yang ke-19. Baik. Kita bacakan ayatnya, saudara, saya bacakan dalilnya. Saudara simak dan mengikuti dengan cara yang seksama, dengan cara membuka pintu hati sanubari saudara, membuka hati nurani saudara. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Injil Kerajaan Surga. Yesus Kristus namanya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa Allah Yesus Kristus. Berarti sohi saudara tidak perlu saudara diwajibkan untuk meyakini firman Allah ini. Saudara dipesan oleh Tuhan pada siang ini untuk percaya penuh kepada Yesus Kristus, untuk berharap dan bersandar kepada Yesus Kristus. Dialah jawaban dari segala apa yang kita alami, apa yang kita gumuli pergumulan hidup ini. Saudara-saudara dan saya di mana saja yang berada, firman Tuhan datang melawat saudara. Firman Allah, Yesus Kristus menyapa saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada sore yang indah ini. Dibutuhkan daripada saudara hati yang mau menerima, hati yang rendah hati, hati yang percaya penuh, sabina watona, percaya penuh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau walaupun tidak melihat tapi percaya. Yesus Kristus, dialah alamat yang tepat. Dia menyatakan diri, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Dan dikuatkan lagi di dalam Injil, dalam surat Kisah Rasul pasal 4. Ayatnya yang ke-12, dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Saudara dan saya hari ini, lembutkanlah hatimu. Mungkin lawatan Tuhan sedang terjadi atas hidup saudara. Ada yang menyebabkan engkau masih ragu dan bimbang untuk percaya penuh, untuk gando Gusti, untuk meyakini bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian, ada keselamatan. Baiklah saudara, kita buka ayatnya, saya bacakan kepada saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang benar aja Tuhan, seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan yang benar saja Engkau Tuhan. Engkau berkata pencobaan-pencobaan itu biasa bagi kamu. Mungkin ada yang belum terima, mungkin ada yang menolak. Tetapi datanglah firman Tuhan pada siang ini. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Mungkin engkau sedang terbaring, tidak berdaya lagi di rumah karena penyakit yang menderamu. Atau mungkin engkau berada di rumah sakit pada saat ini karena sakit yang mengharuskan engkau masuk di rumah sakit. Dan itu adalah pencobaan, itulah masalah yang sedang engkau alami. Tapi camkanlah dan ketahuilah firman Tuhan datang pada siang ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 menjelaskan kepada saudara. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa-biasa saja. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Walaupun badai menerpa, badai menimpa. Haleluya. Dijelaskan juga bahwa tidak melebihi dari kekuatan kita. Seringkali kita mengangkat tangan, seringkali kita menangis, seringkali putus harapan, putus pengharapan kita. Kemana gerangan kita mencari pertolongan itu. Sungguh kekuatan kita terkuras dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, dengan masalah-masalah yang silih berganti datang menimpa saudara. Tapi Yesus memberikan jaminan garansi kepada saudara. Tidak melebihi dari kekuatan saudara. Haleluya. Masihkah kita meragukan Tuhan itu dalam hidup ini? Masihkah kita percaya kepada Tuhan hari ini? Buang saja, hilangkan saja, lupakan saja, forget it. All your big problem, semua masalah hidupmu, lupakan saja. Seringkali iman kita tidak bisa menghadapi tantangan yang berat itu. Seringkali kita merasa kedewasaan iman kita masih sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Kekuatan saudara, firman Tuhan mengatakan tidak melebihi dari kekuatan manusia, kekuatan saudara dan saya. Memang pergumulan sedang mendera saudara. Mungkin engkau sebagai istri yang tersolimi dengan pasanganmu, kekerasan, intimidasi, dan tidak bertanggung jawab. Seringkali saudara alami, bahkan anak-anak juga yang membuat masalah. Bahkan anak-anak juga mengalami masalah, tekanan hidup dari orang tua. Itulah struggle, itulah pergumulan hidup. Itulah yang diberikan oleh Tuhan untuk pergumulan, untuk the winner of kemenangan, the victory of the winner. Memang Tuhan mengharapkan saudara harus memenangkan pertarungan. Karena itu dibutuhkan kepada saudara untuk percaya, menyerahkan diri secara total di hadapannya. Karena ketahuilah dan camkanlah bahwa kita memang tidak lebih daripada apa yang kita miliki. Memang kita rapuh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan engkau kekuatan seperti Raja Wali. Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, digambarkan seperti Raja Wali. Walaupun badai menerpa, sang Raja Wali itu tetap menantang arus. Saudara dan saya diharapkan juga engkau jadi anak-anak Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang menantang arus. Haleluya.
Walaupun apapun pertaruhan yang kita alami, walaupun apapun tantangan, walaupun apapun halangan yang merintangi di hadapan saudara, majulah bersama Yesus Kristus. Haleluya. Baik. Iya, Allah tidak membiarkan saudara dicobai. Allah tidak membiarkan saudara dicobai dan melampaui kekuatan saudara. Allah sangat peduli saudara. Haleluya. Berbahagialah engkau yang percaya Yesus Kristus. Thomas diperingatkan dengan suara kata Yesus yang penuh kelembutan. Ketika ada muridnya yang tidak percaya, yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus, sang murid yang masuk dalam kategori 12 murid yang bernama Thomas, hatinya tergoncang, hatinya tidak percaya, dan kenyataannya bahwa sang guru yang ada di depannya, yang memanggil dengan penuh kata-kata kelembutan, yang penuh dengan kata-kata sapaan yang penuh kasih. Kemari Thomas, jika engkau tidak percaya, masukkanlah tanganmu ke dalam tanganku yang berlubang paku. Sang murid yang bernama Thomas, ketika Roh Kudus berbicara dan menguasai dia, maka menangislah Thomas dengan terseduh-seduh serta meminta pengampunan. Dan saat itu rahmat Tuhan datang kepada dia. Ada pengampunan daripada sang guru, junjungan saudara dan saya, Yesus Kristus. Haleluya. Itulah firman Allah berkata, berbahagialah orang walaupun tidak melihat tapi percaya. Samina watona. Baik. Dengan Tuhan ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada cuaca ekstrim akan selalu ekstrim dalam hidup ini. Tidak ada pesta dalam hidup ini. Tidak ada penderitaan dalam hidup ini. Setiap saat pasti berganti, day by day. Berganti suasana hidup ini. Kalau di luar negeri dikenal dengan season, pergantian season. Dari summer kepada fall, gugur. Dari gugur kepada salju. Dari salju dan seterusnya. Pergantian. Di negeri kita yang kita kasihi di NKRI ini, kita hanya mengerti dua musim, panas dan hujan. Seringkali hidup ini ada malam, ada siang. Ada sehat, ada sakit. Ada perkabungan, ada sukacita. Ada duka lara, ada kemenangan. Itulah realita hidup ini. Yesus Kristus memberikan kita jalan keluar sesuai dengan 1 Korintus pasal 9 ayat 13 ini. Percobaan yang kita alami, masalah yang kita hadapi ini, sekali lagi saya katakan kepada saudara melalui hamba, saya adalah juru bicara Tuhan. Diperintahkan kepada saudara, diperintahkan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dan saya sangat merespon panggilan Tuhan itu. Karena tujuan dari hidup saya untuk melayani dia adalah the big upah yang besar. Baik. Kita melangkah ke surat Filipi pasal 4 ayat 13. Kembali lagi tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan kepada saudara-saudara, simak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara dan saya berkatakan, mengklaim perkataan
Paulus itu. Segala perkara dapat engkau tanggung bersama Tuhan. Karena itu dibutuhkan kepada saudara dan saya untuk percaya penuh kepada Tuhan. Untuk menyerahkan penuh hidupmu kepada Tuhan. Untuk bersandar dan berharap kepadanya, haleluya. Tanpa bersyarat, haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Memang Yesus Kristus, Dialah Sang Penolong yang melepaskan saudara dari beban-beban hidupmu. Hari ini letakkanlah, serahkanlah segala beban yang engkau hadapi. Jika engkau sakit, serahkan, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah, Jehovah Rafa, yang akan menyembuhkan saudara dari segala penyakit. Dia akan menolong saudara, dia akan melepaskan saudara dari cengkraman iblis, Dajjal yang menghancurkan. Daniel aman di dalam gua singa. Walaupun singa itu ganas dan buas, yang siap menerkam. Tapi jika Allah hadir, jika Tuhan bersama orang percaya, sedikit pun Daniel tidak mengalami luka cabikan singa yang ganas itu. Saudara dan saya, jika engkau percaya dan hidup percaya kepada Yesus Kristus, pencobaan itu biasa bagimu. Dia tidak akan memberikan engkau melebihi dari kekuatan saudara dan saya, haleluya. Baik, kita kembali kepada konteksnya. Sesi kedua atau part kedua, atau episode yang kedua, atau babak yang kedua. Saya bacakan ayatnya. Menyadari penuh hidup di dalam pengharapan. Kuasa ilahi doa yang dapat mengubahkan. Doa dapat mengubahkan segala sesuatu. Doa dapat membatalkan dari rancangan kejahatan yang diarahkan kepada saudara. Doa. Yesus sendiri juga berdoa. Yesus sendiri berdoa. Doa adalah yang dapat mengubahkan. Doa permohonan pengampunan. Yesus Kristus dapat mengubahkan dari vonis penghukuman kepada hidup yang kekal di dalam surga yang semawi dambaan saudara. Kerinduan saudara untuk ke sana, haleluya. Itulah sebabnya biarlah pengharapan saudara, biarlah hidup saudara dengan Tuhan. Biarlah saudara harus selalu fokus titik sentral hidup ini, Yesus Kristus dan firman-Nya. Ajaran yang mendatangkan keselamatan buat saudara. Himbauan yang membuat saudara terlepas dari persoalan beban hidup ini. Baik, kita bacakan ayatnya dalam surat Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-6. Surat Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-6. Kembali lagi Rasul Paulus menulis surat pesan-pesan Tuhan. Pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya diilhamkan kepada Rasul Paulus. Surat Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Seringkali kita mengalami kekhawatiran. Seringkali datang menimpa, menyerang saudara, kebimbangan, rasa takut cengkraman maut, rasa takut serangan maut yang secara tiba-tiba datang menimpa saudara.
Rasul Paulus menulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 ini. Janganlah takut, haleluya, jangan takut. Don't be afraid. Tetapi nyatakanlah dalam segala doa. Sekali lagi, adakah pergumulan yang sedang menimpamu? Adakah masalah beban yang sedang menimpamu? Adakah apa yang berkecamuk datang dalam hidupmu? Hadir tanpa ada undangan. Hari ini serahkan bebanmu itu kepada Tuhan. Bawalah, letakkan di bawah kaki Yesus, di bawah kaki salibnya. Maka semuanya dia akan selesaikan dan tuntaskan. Dia akan menyelesaikan dengan tuntas. Itulah Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus, Sang Penebus. Umat manusia barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara dan saya, mari bersandar berharap kepada Tuhan. Doa dapat mengubahkan segala masalahmu. Percaya penuh kepada Yesus Kristus. Dialah akan mengangkat, memikul beban-beban hidupmu itu. Dia akan mengangkat, menyembuhkan, menjamah penyakitmu. Dia akan memberikan damai sejahtera. Mungkin hati kita sedang remuk redam, ratap tangis dan air mata membasahi kehidupan, mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi jika saudara berharap kepada Tuhan, jika saudara berfokus kepada Tuhan, jika saudara mengandalkan Yesus Kristus dalam hidupmu, maka segala sesuatu dapatkan terelakkan, dapat terhindar dari serangan itu. Memang iblis bekerja untuk menyelamatkan saudara. Memang iblis, kuasa-kuasa dunia sedang bekerja dengan luar biasa untuk melemahkan iman percaya saudara kepada Yesus Kristus. Hari ini yakinkanlah, percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian. Di dalam Yesus Kristus ada damai sentosa, ada kelepasan, ada sejahtera. Glory, haleluya, haleluya. Baik, tibalah saatnya kita akan akhiri. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22. The happy ending of bye-bye. Sayonara amigos. See you next time. Muchas gracias. Buenos Dios. Kita baca Injil Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Doa dapat mengubahkan saudara. Sekali lagi, itulah sebabnya saudara kita hidup dengan doa, di dalam doa, hidup di dalam suasana doa, dalam keheningan doa. Firman Tuhan berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, kurang berkat. Pilihlah. Apa jawabanmu? Hanya engkau yang tahu. Hanya engkau yang tahu. Dan Tuhanlah yang jadi saksi hidup. Doa dapat mengubahkan, sekali lagi saya katakan, doa dapat mengubahkan. Doa dapat menyelamatkan saudara dari rancangan iblis yang akan menghancurkan saudara. Doa, mintalah doa. Jika engkau terikat dengan sesuatu anasir-anasir yang tidak berkenan kepada Tuhan, nyatakanlah dalam doa dan permohonan doa, dan mintalah kelepasan itu. Saya percaya dan saya yakini sesuatu yang engkau minta, datanglah kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah semesta langit, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah saudara dan saya. Yesus Kristus namanya. Jika engkau datang berdoa, jika datang engkau kepada Dia, Dia mengetahui tetesan doa, Dia mengetahui tetesan air mata saudara. Dia akan memikul bebanmu, Dia akan melepaskan saudara dan saya.
Dia akan memberikan damai, sejahtera, sentosa, dan bahagia. Air matamu, duka cita akan berganti jadi sukacita. Kesusahan akan berakhir, akan berganti di happy ending. Bahagia, sentosa, damai, sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-19. Saya bacakan kepada saudara. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 19. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah akan menjadi hakimmu. Sementara di Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur menulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Mungkin kita disepelekan. Saya juga sering mengalami hal yang sama. Tapi banyak cara Tuhan mengangkat seseorang. Banyak cara Tuhan menempatkan kita, mengorbitkan saudara dan saya. Itulah sebabnya dibutuhkan kita harus sabar. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus yakin akan firman Allah itu. Haleluya. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2. Dia berkata ayat 7. Kalau saya tidak salah ayat 7. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7 dia berkata, Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang yang tertindas. Mungkin saudara merasa tertindas. Mungkin keluargamu menindasmu. Mungkin karena engkau percaya di dalam Yesus Kristus. Engkau mengambil keputusan dan percaya Yesus Kristus dan saudara dikucilkan. Saudara tertindas. Saudara dianiaya. Saudara menderita. Ketahuilah bahwa itu hanya berlangsung sementara. Haleluya. Hanya berlangsung sementara. Tidak akan menyiksa saudara. Tapi ketika kita bertahan dalam penderitaan itu, kita bertahan dalam kesesakan itu, maka kita akan melihat the happy ending. Hal-hal yang menakjubkan bagi saudara. Dan hidup kita berkemenangan. Bapa di surga, in Jesus name, kami sudah menyampaikan firman Allah yang hidup ini. Biarlah orang-orang yang mendengarkan firman Allah pada saat ini, yang melihat channel hamba-Mu ini, Tuhan, merasa diberkati dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Hamba menyadari bahwa hamba bukan siapa-siapa. Hamba tahu diri di hadapan-Mu. Dan hamba menyadari jika aku tinggi hati, maka aku akan siap harus menerima konsekuensi dari-Mu. Yaitu direndahkan jika aku merendahkan diri. Aku yakin dan percaya Tuhan akan melambungkan hamba-Mu ini. Tuhan akan melambungkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang rendah hati. Tuhan akan menghibur kami yang berkekurangan ini. Pada kami menyadari bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Sehelai rambut tidak akan gugur dari atas kepala kami. Kami adalah biji mata Allah. Barang siapa yang mengganggu kami, maka sama saja dia mengganggu Engkau. Itulah keyakinan kami melalui firman Allah yang hidup ini. Terima kasih kami berobot teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Rekan-rekan hamba Tuhan yang sakit. Jemaat Tuhan yang sakit, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Hujan pertobatan di mana-mana terjadi Tuhan. Sehingga jiwa mereka tidak binasa, mereka tidak dihukum api yang kekal untuk selama-lamanya, neraka jahanam itu. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup ini. Berobat pemimpin kami di negeri yang kami kasih ini. Negeri kami yang besar, yang makmur ini. Biarlah damai, sejahtera, sentosa. Hidup kami berdampingan antar sesama kami. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami, kuduskan kami Tuhan, sertai kami.
Dengarkanlah segala permohonan kami, segala seruan kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Jamah dan sembuhkan kami jika kami Tuhan sakit yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. In Jesus name, in Jesus name. Tuhan berdoa buat channel YouTube. Berkati YouTube, berkati Facebook, Instagram. Tuhan TikTok berkati. Sarana menjadi pemberitaan firman Allah. Internet yang membuka kedok kepalsuan, penipuan yang selama ini tersembunyi, terbuka lebar melalui internet ini. Haleluya. Dan engkau bekerja menjalang kedatanganmu yang kedua kali. Dan kami mempersiapkan diri kami sehingga kami tidak binasa oleh api penghukuman. In Jesus name. Amin, amin, amin. Selamat siang. Sampai jumpa di waktu. Tolong di subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.